Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin ibni Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama, dan kita tidak pernah bosan untuk selalu mengucapkannya di setiap muqaddimah acara kita, untuk selalu memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba di muka bumi ini, karena dia modal utama untuk berjumpa dengan Rabb kita, agar kita bisa berjumpa dengan Rabb kita sebagai bekal. Kemudian pula yang tak lupa, nikmat yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka melaksanakan ketaatannya. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan dinilai sebagai amal saleh di sisinya. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada 2 pekan yang lampau tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Dan ini implementasi dari makna kandungan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Telah kita bahas. Di antaranya ada 4 kandungan poin yang terpenting yang disebutkan oleh para ulama, wabil khusus ulama aqidah. 4 poin tersebut, kata para ulama, ini intisari dari hak-hak Nabi SAW. Walaupun hak-hak Nabi sangat banyak atas umatnya, tapi intinya adalah dari 4 poin ini, ya, secara global. Yang pertama yang kemarin kita bahas adalah ta'atuhu fima amar. Kita melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Telah kita kupas panjang lebar, ya, tentang makna ta'atuhu fima amar. Ya, bagaimana seorang hamba bisa selamat dengan cara apa? Melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua adalah yang sekarang kita bahas, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk makna kandungan yang paling menonjol. Tatkala Anda mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, Rasul yang Allah utus kepada kita semua, berarti konsekuensi logisnya adalah kita membenarkan apa yang Nabi SAW bawa dari Rabb-Nya. Karena ini konsekuensi keimanan kita, dia Rasul kita, berarti kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Terlebih bahwasannya
Allah banyak memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Di dalam sunnah Nabi SAW, Nabi disifati dengan as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan perkataannya terpercaya. Sehingga apa yang keluar dari lisan Nabi kita SAW, maka wajib bagi setiap muslim untuk mempercayainya, ya, untuk mengamalkannya jika itu adalah amalan, baik dalam bab aqidah, baik dalam bab ibadah, baik dalam bab muamalah, baik dalam bab akhlak, baik dalam bab adab. Semuanya adalah apabila itu valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wajib bagi kita untuk mempercayainya. Kenapa ya ikhwah? Kenapa kata para ulama? Setiap hadis yang datang dari Nabi itu ada unsur akidahnya, walaupun itu tidak berbicara akidah. Ya, baik itu membahas masalah fikih, membahas masalah muamalah, masalah adab, akhlak. Tatkala kita mendengar atau sampai kepada kita hadis sahih, hujjah, maka di situ ada unsur akidah. Apa? Kita yakini itu adalah dari Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua, Nabi tidak berbicara dari kantongnya, melainkan dari Rabbnya, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ada unsur iman yang dimana di situ adalah hak Nabi SAW yang wajib bagi kita untuk meyakininya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW sangat banyak dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadisnya. Di antaranya adalah ada dirangkum oleh Syekh Shalih Sindi, ada 3 perkara. Yang pertama, yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kedua, yang terjadi sebelum zaman Nabi SAW. Seperti umam-umam terdahulu, umat-umat terdahulu beserta nabi-nabinya, ya, bagaimana Allah memuliakan mereka yang menerima ajakan para nabinya, dan bagaimana Allah, ya, menghinakan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa minha ma satakunu ba'da dzalik. Nabi mengkhabarkan apa yang akan terjadi setelah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang paling banyak, ya, dari perkara hari kiamat, tanda-tandanya, baik tanda besar maupun tanda kecil, ketika di alam kubur, ya, ketika di barzakh, ketika mendapatkan di hisab, mizan, sirat, ya, kemudian jannah wan nar, kenikmatan-kenikmatan di jannah, ya, kemudian macam-macam siksaan di dalam api neraka, ya, sampai seorang hamba masuk ke dalam surga atau dalam neraka, semuanya telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang yang mengklaim, mengaku sebagai umatnya, wajib untuk membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi hadis yang datang kepada kita adalah hadis yang sahih secara sanad dan secara makna. Mengapa ayuhal ikhwah? Karena barang siapa yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Syekh di sini disebutkan, waman kadzaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kalimah. Jangankan satu hadis ya ikhwah, satu kalimat saja, bahkan mungkin satu huruf saja, yang mana itu inti dari yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Syekh faqad kafar, maka dia keluar dari agama Islam. Karena tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsinya dia mengimani Rasulullah sebagai Rasulullah?
sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza amrun mujma'un alaihi, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Barang siapa yang mendustakan satu hadis, nih, dia hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Kutubus Sittah, 6 kutub ya, 6 kitab hadis, semuanya hafal dan ia amalkan, ia percaya. Tapi ada satu hadis ya yang tidak ia percayai. Nah, anak nggak butuh sama hadis ini, kayaknya nggak bener ya, anak nggak bener, ini nggak bener nih hadisnya. Hati-hati, bisa-bisa faqad kafar, dia telah kufur, telah kafir, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawani fiddin, azzani Allah wa iyyakum ya. Dan orang semacam ini sangat banyak ya, yang mengatakan dirinya sebagai cendekiawan muslim, padahal orang-orang bodoh ya, yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan logikanya ya, tidak sesuai dengan kepentingannya, maslahatnya, karena kepentingan dunianya akhirnya menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati ya ikhwah, ini masalah iman dan masalah kufur, masalah surga dan masalah neraka. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sesuai dengan logikanya. Ya, pernah kita sebutkan contohnya seperti hadis lalat ya, yang mencolok atau yang hinggap di air minum kita ya. Kata Nabi SAW, apabila lalat jatuh ke tempat air minum, maka celupkan salah satunya, celupkan lalat tersebut ya, dicelup kemudian buang, awas jangan diminum ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW ya, disebutkan karena salah satunya mengandung penyakit, satunya sayap lagi mengandung obat. Jadi dinetralisir, dan itu mengandung memiliki unsur obat ya untuk tubuh. Ketika mendapatkan hadis seperti ini, lihat akalnya berpikir berputar ya, mengatakan nggak mungkin, ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, nggak mungkin Nabi mengatakan demikian. Kenapa? Lalat binatang jorok, kotor, mencok di tempat-tempat yang hinggap, di tempat-tempat kotor dan jorok, maka saya jijik untuk melakukannya. Lihat, gara-gara tidak sesuai dengan logikanya, akalnya, pikirannya, hawa nafsunya, menolak hadis Nabi SAW. Hati-hati ya, tidak diperbolehkan. Karena kata para ulama, tidak ada nas-nas yang bertentangan dengan akal kita ya, kecuali dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, bisa jadi nasnya tersebut atau dalilnya tersebut dhaif, lemah, atau tidak sahih. Itu kemungkinan kecil. Atau kemungkinan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, dan ini kemungkinan yang banyak, yang besar, atau karena akalnya tidak sahih, tidak logis, sehingga tidak bisa mencerna hadis-hadis, dalil-dalil dari Nabi SAW, sehingga ia tolak. Dan ini alangkah banyaknya orang semacam ini. Maka Anda dikatakan sebagai muslim, yang artinya berserah diri kepada Allah dan berserah diri terhadap apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Setidaknya Anda harus demikian, bukan malah mengkritisi hadis Nabi SAW. Padahal hadisnya sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, telah disahihkan oleh para ulama hadis. Kemudian Anda datang di akhir zaman mengatakan hadis ini tidak sesuai dengan logika saya. Mana iman Anda terhadap Rasulullah SAW hanya gara-gara tidak sesuai dengan selera Anda? Mana iman Anda? Mana pengakuan Anda selama ini bahwasanya Anda pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nas'alullaha salamata wal afiyah. Jadi harus kita taslim terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti tadi hadis lalat. Ketika Nabi yang mengatakan dikritisi, tapi giliran para dokter, para ilmuwan yang melakukan penelitian ya, mengatakan bahwasanya lalat ini adalah binatang jorok namun memiliki faedah, yang memiliki obat apabila dia hinggap di air
maka harus diminum atau bagus untuk diminum, maka orang tersebut diam 1000 bahasa, tidak berani mengkritisi. Dan banyak seperti itu, ya, tidak mau mengkritisi, takut. Kenapa? Ini kesehatan. Giliran kesehatan yang mengatakan, langsung sami'na wa ata'na. Mana selama ini? Dan itu banyak sekali contohnya, ya ikhwah. Contoh, Nabi SAW melarang untuk minum berdiri, ya, walaupun sampai derajatnya nggak sampai haram menurut sebagian ulama. Ada yang mengatakan makruh, ya. Tapi kita bukan ke situ hukumnya. Artinya mengindahkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, dia diperintahkan. Ketika sampai kepada hadis kita tidak boleh minum berdiri, apalagi makan berdiri, ya. Karena sekarang lagi musim ada pesta namanya standing party, ya, mirip kayak orang barat supaya dibilang kekini-kinian. Bodoh amat sama sunnah Nabi SAW, nanti dulu deh. Kita tidak mengindahkannya, tapi giliran dokter yang mengatakan kalau kita sering minum berdiri, ya, nanti katup ginjalnya tidak terbuka lebar, sehingga untuk memfilter air yang masuk ke dalam tubuh kita itu kurang steril, kurang bersih. Kalau keseringan seperti itu, ginjal kita bisa rusak. Baru dia duduk minumnya. Baru dia duduk minumnya. Dia mendengarkan ini atas perintah Nabi atau perintah dokter? Perintah dokter. Mendapatkan pahala tidak? Tidak mendapatkan pahala. Lihat. Hati-hati, jangan sampai kita menghidupkan sunnah bukan dari perkataan Nabi, tapi karena perkataan orang yang tidak berlandaskan perkataan Nabi SAW. Dan itu banyak, ya, itu banyak sekali, ya ikhwah. Gara-gara apa? Maslahat duniawiyah. Ya, giliran Nabi yang mengatakan dengan wahyu, ia komentari atau tidak ia pedulikan. Tapi giliran orang lain yang tidak bersumber dari wahyu, yang mana pengamatannya bisa salah, bisa benar, ia katakan sami'na wa ata'na. Itu banyak. Sekarang terjadi banyak. Nabi mengatakan jangan isbal, tidak diindahkan. Tapi giliran pemain bola atau artis-artis tertentu, ya, yang lagi ngetren celananya itu di atas mata kaki, pemain bola berjenggot, dia berjenggot dan di atas mata kaki, bukan karena Nabi SAW, tapi karena meniru gaya-gaya orang kafir. Apakah seperti ini yang mengikuti Rasulullah SAW? Ini patut untuk kita jadikan evaluasi, ya, introspeksi diri, bahwasanya terkadang kita, ya, pilih-pilih dalam mengambil apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita seperti Yahudi, yang mana mereka selalu berpedoman nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Kami beriman pada sebagian, ya, karena sesuai selera mereka, dan mengkufuri sebagian karena tidak sesuai dengan selera mereka. Ya, ini kalau Anda sebagai seorang muslim sejati, maka tatkala datang perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita katakan sami'na wa ata'na. Jangan kita sering mengatakan ini hikmahnya apa, ini apa sih faedahnya. Sudah, jangan bahas masalah itu. Kita diperintahkan untuk mengikuti, bukan untuk mencari hikmahnya apa, Insya Allah hikmah itu akan mengikuti, ya, insya Allah hikmah itu akan mengikuti bagi yang ketahuan atau yang tidak ketahuan. Tayyib ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ya, maka hati-hati, jangan sampai mengkritisi hadis Nabi SAW. Selagi itu sahih, ya, selagi itu valid dari Nabi SAW, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bisa mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah orangnya sudah mengkritisi hadis Nabi, kemudian tidak mengamalkan. Yang ketiga, dia mencibir orang yang mengamalkan hadis Nabi SAW. Ini bahaya, hati-hati. Nanti masuk ke dalam poin yang ketiga, ya, ada ancamannya bagi mereka yang terang-terangan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan poin yang ketiga dari apa yang kita bahas. Tinabu manaha anhu wa zajar.
Ya, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Selain kita mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga harus ya menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai implementasi kita terhadap keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lampau. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang maka jauhilah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Telah kita bahas kenapa semampu kalian hanya di kalimat perintah, tapi tidak ada semampu kalian di dalam kalimat larangan. Pernah kita bahas, masih ingat? Karena kata para ulama, kalimat larangan itu lebih gampang dilaksanakan ketimbang melaksanakan perintah. Iya apa tidak? Ya, makanya Nabi SAW tidak mengatakan manahaitukum anhu fajtanibuhu mastata'tum. Apa yang aku larang maka jauhilah semampu kalian, tidak ada redaksinya. Ya, tapi langsung dikat. Jauhilah. Tapi kalimat perintah lakukanlah semampu kalian. Karena apa? Karena perintah itu berkaitan dengan kemampuan, dan kemampuan orang berbeda-beda. Ya, tidak semua orang haji. Iya apa tidak? Kaum muslimin tidak semua haji. Orang sholat wajibnya adalah dengan berdiri. Tidak mampu berdiri ya duduk. Seperti itu. Zakat juga demikian. Hanya diberikan kepada mereka, hanya diperuntukkan bagi mereka yang mendapatkan harta yang lebih. Tapi dalam larangan Nabi mengatakan tidak ada mastata'tum, semampu kalian. Kenapa? Karena semua orang mampu untuk melaksanakannya, mampu untuk menghindarinya, tidak mengamalkannya. Maka tidak ada wala taqrabuz zina mastata'tum, jangan dekati zina, semampu kalian, enggak ada. Jangan minum khamr, semampu kalian, enggak ada. Ya, tapi langsung adalah larangan. Makanya bohong kalau orang ketika dinasehati, ya, tinggalkanlah perkara ini, saya belum bisa melaksanakannya, saya masih berat. Nah, berat karena Anda belum melaksanakannya karena Allah Azza wa Jalla. Masih setengah-setengah, maka hasilnya pun setengah-setengah. Setelah kita contohkan seperti apa orang yang merokok. Kenapa ya ikhwah? Karena Allah mengancam orang yang tidak mengindahkan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa azab yang pedih. Akan ditimpa azab yang pedih. Ya. Dalam surat An-Nur ayat 63 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Maka waspadalah mereka yang terang-terangan menyelisihi perintahnya. Perintahnya siapa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah. Dikhawatirkan akan ditimpakan kepadanya fitnah. Kata para ulama, fitnah di sini adalah kesyirikan. Tatkala meninggalkan perintah Rasulullah SAW, Allah timpakan kesyirikan. Kalau syirik ada di tengah-tengah kita, itu musibah yang paling besar yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena kesyirikan pengundang azab Allah turun. Antum cermati sekarang daerah-daerah yang langganan bencana itu kebanyakan syiriknya sudah over. Sudah over. Ya, sudah over. Makanya lihat, bencana terus-terusan datang. Ya. Hati-hati. Bisa-bisa pandemi ini kalau tidak diangkat-angkat, kenapa? Mungkin bisa jadi karena kesyirikannya terlalu banyak. Ya, makanya harus kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan diantaranya adalah syirik. Lihat, orang yang terang-terangan menyelisih perintah Rasulullah akan ditimpakan fitnah, yaitu kesyirikan.
au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa dengan azab yang pedih. Azab yang pedih ini bermacam-macam. Kehinaan, kesengsaraan, dicap hatinya keras, dicap sebagai fasik, dicap sebagai pendosa, ya. Kemudian tidak memiliki kewibawaan di mata manusia, dicap rendah. Nanti disebutkan dalilnya. Atau akan mendapatkan azab yang pedih yang pernah kita sebutkan. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya ada seseorang makan dengan tangan kirinya, dan wajib bagi seorang muslim walaupun dia kidal, ya, selalu menggunakan tangan kiri, wajib kalau makan dengan tangan kanan, dan beristinja cebok dengan tangan kiri itu wajib. Ya, tidak bisa ditoleransi kecuali kalau memiliki uzur, ya, uzur syar'i seperti tangannya sedang sakit misalkan atau lain sebagainya. Ada seorang makan dengan tangan kiri, ya, dan Nabi ada di situ, ya, hadir. Maka Nabi langsung menegurnya, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Maka orang tersebut mengatakan, la astati', saya tidak bisa. Akhirnya Nabi langsung menimpalinya, lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibar, pasti engkau nggak bisa. Ya sudah, kalau gitu kamu nggak bisa. Orang ini nggak bisa laksana karena kesombongannya. Akhirnya Nabi belum mingkem ngomong, langsung tangannya setruk, ya, syullat yaduhu. Qala rawi, dikatakan perawi hadis, fama rafa'aha ba'da dzalika ila fi, maka orang tersebut tidak bisa mengangkat makanannya ke mulutnya. Kenapa? Azab. Kenapa? Terang-terangan menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya apa? Anadas sunnah, menentang sunnah, bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mendapatkan hukuman dunia. Itu baru hukuman dunia. Bagaimana lagi kalau hukuman akhirat? Na'udzubillah min dzalik, lebih keras. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karenanya maka ayyuhal ikhwah, ini pelajaran bagi kita semua, pelajaran bagi saya dan bagi antum semua yang hadir di sini. Setelah antum tahu ini sunnah, antum pelajari, antum hadir di kajian-kajian ilmu yang dibahas di dalamnya Al-Quran dan sunnah, kemudian anda tidak mengamalkannya, apalagi sampai karena kesombongan, hawa nafsu yang membara sehingga mengkerdilkan sunnah, hati-hati, jangan-jangan kita semua bisa masuk seperti ini. Au yusibahum adzabun alim. Hati-hati ya ikhwah. Ini ancaman bagi mereka yang sudah tahu sunnah, yang sudah tahu ajaran Nabi SAW, kemudian tidak mengindahkannya. Lihat, ini Al-Quran loh, bukan hadis yang mengatakan. Al-Quran, surat An-Nur ayat 63. Ya, Allah yang mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka waspadalah mereka yang terang-terangan menyelisihinya. Sudah tahu jenggot itu sunnah, bahkan itu perintah Rasul SAW, ia terang-terangan mencukurnya. Hati-hati. Sudah tahu celana di atas mata kaki adalah bentuk perintah Rasul, bahkan menurunkannya adalah termasuk dosa-dosa besar, ancamannya neraka. Ma asfala fil ka'baini minal izari fa finnar. Setiap celana, sarung yang menutupi mata kakinya, maka tempat yang pantas adalah neraka. Kemudian ia terang-terangan menggunakannya, tidak mengindahkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, anda berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Hati-hati, anda berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi telah tiada, tapi ada Allah Azza wa Jalla yang selalu menjaga agama Islam ini. Hati-hati, apalagi anda telah tahu dalilnya, telah tahu hukumnya, telah tahu ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati-hati, ini akan menambah beban hujjah kepada anda semua, kepada kita semua. Hati-hati, ya, akan ditanya tentang ilmu kita, sejauh mana kita amalkan nanti di hari kiamat. Maka ayuhal ikhwah, jangan main-main kita di sini. Bukan hanya sekedar rebahan,
mendengarkan nunggu Isya. Tapi ingat, apa yang kita dengarkan sekarang kan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Sampai mana amalannya kita? Ya, kita nggak hadir kajian pun akan ditanya, kenapa ente nggak hadir? Ya Rabb, kenapa ente melakukan bid'ah? Kenapa ente melakukan syirik? Ya Allah, jahil. Tapi kenapa ente nggak pelajari ilmu? Bukankah di depan rumah ente itu ada pengajian? Sama, semuanya tidak ada yang enak. Ya, harus kita apa? Solusinya cuma satu kalau kita ingin selamat. Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala ahada yanju fid daraini fid dunya wal akhirah illa bi tariqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang yang selamat di dunia dan di akhirat ini kecuali dengan satu jalan, satu metode, yaitu metodenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan semuanya dari A sampai terakhir. Itu cara yang selamat. Nggak bisa kita menghindar. Kalau kita semua ingin selamat dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara azabnya. Di antara azab berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wuju'ilad dhillatu aw wuju'ilad dhullatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Dan dijadikan kehinaan, kekerdilan, ya, setiap orang yang menyelisih perintahku akan jadikan hina oleh Allah Azza wa Jalla orang yang terang-terangan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hayatun ta'isatun liman khalafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya akan sengsara bagi mereka yang terang-terangan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh, fattish fi nafsik. Coba periksa diri Anda. Bisa jadi Anda sekarang ini mendapatkan sesuatu yang menghinakan. Orang-orang tidak menghargai Anda, tidak menghormati Anda, ya, tidak menjadikan Anda sebagai orang yang memiliki kewibawaan. Bisa jadi gara-gara Anda bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahdhar, maka jauhilah seperti itu. Kalau Anda ingin mulia di dunia, apalagi di akhirat, maka satu caranya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Anda akan disegani, niscaya Anda akan memiliki kewibawaan, niscaya Anda akan memiliki kemuliaan. Siapa yang memberikan kemuliaan? Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Isya berapa menit lagi? 5 menit lagi. Taib. Al-amru ar-rabi', perkara yang terakhir dari hak Nabi SAW yang kita sebutkan, ya, dari implementasi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Kita tidak boleh menyembah Allah Azza wa Jalla kecuali sebatas yang diajarkan oleh Rasul SAW, sebatas apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang diamalkan oleh Rasul SAW. Artinya sebatas apa yang diperintahkan oleh syariat, tidak mengada-ngada. Ya, kenapa? Kullu turuqi ilallahi masdudatun illa tariqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan menuju Allah itu tertutup, tidak ada kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa seorang tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan, tidak akan mungkin mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jal kecuali dengan caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa ayyuhal ikhwah, ibadah Anda jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ganjaran pahala, ingin mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, maka caranya satu, ikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Ya, yang penting kan baik, Ustadz, kata sebagian orang. Daripada kumpul-kumpul kayak gini, daripada kayak gini, lebih baik kayak gini. Ya ikhwah, agama kita adalah agama dalil, bukan agama hawa nafsu dan perasaan.
Yang menentukan baik bukan Anda, tapi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah dan Rasulnya telah menentukan, fa ahlan wa sahlan, sami'na wa ata'na, kami lakukan. Tapi kalau Allah tidak mengatakannya, apalagi Rasulullah tidak mengajarkannya, maka jangan lancang kita berbuat sesuatu yang tidak pernah Rasul atau Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan lancang, kata Allah. Jangan lancang terhadap sesuatu yang tidak ada, Allah tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan lancang, kurang ajar. Orang yang berbuat ibadah yang baru itu sebenarnya dia kurang ajar kepada Allah dan kepada Rasulnya SAW. Seakan-akan dia sedang membuat syariat, seakan-akan dia sedang membuat syariat baru. Padahal agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak membutuhkan penambahan dan tidak membutuhkan pengurangan. Tatkala seorang berbuat bid'ah yang sebagian orang alergi mendengarkannya, padahal Rasulullah yang mengatakannya, dia sejatinya telah menusuk Rasulullah SAW dari belakang. Kenapa? Karena Allah telah memuji Rasul SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan pula nikmatku untuk kalian, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Artinya bahwa ayat ini tatkala turun, ya, menandakan bahwasanya agama Islam telah sempurna, tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Oleh karenanya Abu Bakar tatkala mendengar ayat ini langsung menangis. Langsung menangis. Yang lain semuanya pada bahagia, Islam telah sempurna, Islam yang diridhoi, tapi Abu Bakar menangis. Kenapa? Pertanda Rasulullah akan meninggal. Kenapa? Selesai tugasnya untuk menyebarkan risalah, menyampaikan risalah. Artinya risalah yang diembankan kepada Rasulullah SAW telah selesai. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang diumpet-umpeti, tidak ada yang dikurangi atau ditambahkan. Sehingga tatkala ada orang yang hidup di akhir zaman mengatakan ini adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW sebagai pengkhianat, tidak menyampaikan risalah Islam secara totalitas. Maka disitulah hak Nabi SAW. Kita nggak boleh beribadah kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lihat, Nabi SAW telah berjuang dengan dakwah ini sampai nyawa taruhannya, sampai seluruh penduduk Taif keluar bukan untuk menyambut Nabi, tapi melempari Nabi, sampai semua tubuhnya, badannya berlumuran darah. Demi apa? Agar risalah ini, agar ajaran ini sampai datang mengetuk rumahmu. Kemudian Anda datang tidak mengambil ajaran Rasul, malah mengambil ajaran lain. Mana hak Nabi SAW kepada Anda? Mana penghormatan Anda terhadap pengorbanan Nabi SAW? Disinilah hak Nabi SAW. Tatkala seorang berbuat bid'ah, dia telah menuduh Rasulullah sebagai pengkhianat, walaupun dia tidak mengucapkannya. Hati-hati. Makanya Nabi SAW sendiri yang mengatakan ya kullu bid'atin dhalalah. Yang mengatakan Nabi, bukan ulama. Yang mengatakan bid'ah, ya ini hati-hati, dengarkan orang-orang yang alergi terhadap kalimat bid'ah. Yang mengatakan bid'ah Rasulullah SAW sebagai Rasul kita, panutan kita. Kullu bid'atin dhalalah. Artinya setiap bid'ah udah nggak ada pengecualiannya. Bid'ah dalam urusan agama, ya bukan urusan dunia. Urusan dunia naam banyak update-nya, karena tabiat dunia adalah selalu update dan upgrade. Tapi urusan agama tidak ditoleransi dalam hal ini. Sehingga Anda jika ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, jika ingin menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuhnya, maka berjalanlah sesuai rel yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Anda akan bahagia.
Tapi ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu